Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Hidayatullah, NPM 18 17 05 10 46, kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari pola. Pengenalan. Yang pertama persoalannya adalah perbedaan dari klasifikasi linear dan klasifikasi non-linear. Yang pertama, secara singkatnya, kalau klasifikasi linear itu dia diklasifikasikan secara linear, sedangkan yang non-linear ya diklasifikasikan dengan cara non-linear. Nah, di sini untuk klasifikasi linear bisa dilihat kita bisa menarik garis, ya terserah kita, bisa secara infinity. Yang jadi masalah bagaimana cara kita menentukan garis linear ini. Cara menentukan garis linear ini kita bisa dengan metode naive Bayes, logistic regression, SVM. Di sini juga kita bisa lihat untuk klasifikasi linear ini, garis ini untuk memisah dua data yang berbeda. Di sini ada bulat dengan tanpa isi atau tidak hitam dengan bulat hitam. Ini dipisahkan dengan garis linear. Sedangkan yang non-linear, di sini kita bisa lihat juga ada garis linear tapi tidak memisahkan atau tidak mengklasifikasikan data dengan secara sempurna, karena bisa dilihat di sini. Di sini ada data bulat hitam dengan bulat putih. Nah, tetapi di tengah-tengah bulat putih ini terdapat data yang bulat hitam. Nah, jika kita menggunakan klasifikasi linear, ini tidak akan mengklasifikasikan data dengan sempurna karena masih ada data yang berbeda dari dua kelas ini. Jadi caranya kita bisa mengklasifikasikan data ini dengan menggunakan metode klasifikasi non-linear. Cara kita menentukan klasifikasi non-linear ini bisa dengan menggunakan metode decision tree sebagai salah satu contohnya. Lanjut soal penjelasan dan contoh dari logistic regression dengan SVM. Logistic regression ini adalah sebuah algoritma klasifikasi untuk mencari hubungan antara fitur input diskrit atau kontinu dengan probabilitas hasil output diskrit tertentu. Sedangkan SVM atau support vector machine merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi support vector regression. Contoh dari logistic regression, di sini kita bisa melihat kalau kita menggunakan linear regression, data mungkin memang terklasifikasi dengan sempurna di sini terbagi. Namun bagaimana apabila data ditambahkan, satu data saja ditambahkan, maka akan menghancurkan dari linear regresi ini. Di sini kita lihat di gambar pertama, ada dua data yang tergolong sebagai kelas positif atau tumor, ya tergolong menjadi tumor. Tapi karena masuk data yang baru, satu data ini merusak sehingga yang tadinya dia kelas positif menjadi kelas negatif. Kalau berbanding terbalik jika kita menggunakan logistic regression, di sini kita melihat walaupun ada data baru, dia tetap masuk di kelas positif atau dia masih menjadi kelas tumor, sedangkan yang negatif tetap negatif. Karena tadi untuk logistic regression itu dia membandingkan
input baru dengan probability hasil output yang akan datang. Kemudian di contoh SVM terdapat dua kelas yang terdiri dari -1 ditunjukkan dengan warna biru dan 1 ditunjukkan dengan warna orange. Pada masing-masing titik tersebut digunakan untuk mencari pemisah antara data positif dengan data negatif. Dari contoh di atas kita dapat menggunakan syarat YI kalikan XI W plus B -1 lebih dari sama dengan 0 dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Kemudian YI X1 W1 ditambah X2 W2 ditambah B lebih dari sama dengan 1, sehingga kita menemukan persamaan sebagai berikut. Persamaan pertama, W1 ditambah W2 ditambah B lebih besar dari sama dengan 1. Untuk Y1 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Kemudian minus W1 ditambah W2 dikurang B lebih besar sama dengan 1. Untuk Y2 sama dengan minus 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Kemudian dapat persamaan 3, W1 dikurang W2 dikurang B lebih besar sama dengan 1. Untuk Y3 minus 1, X1 minus 1, X2 sama dengan 1. Lalu didapatkan W1 plus W2 minus B lebih besar sama dengan 1. Untuk Y1 minus 1, X1 minus 1, X2 minus 1. Dari persamaan di atas dan sudah diperbandingkan kemudian dijumlahkan, didapatkan hasil ini. W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah B sama dengan 0, X1 ditambah X2 dikurang 1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1 dikurang X1. Di sini maka dapat ditarik garis hyperline. Nah, garis ini memisahkan kelas-kelas 12 kelas ini dengan secara sempurna. Kemudian ada penjelasan dari decision tree. Decision tree ini adalah diagram yang bisa membantumu memilih salah satu dari beberapa pilihan tindakan yang dimana biasanya dimulai dengan satu node atau simpul, kemudian node tersebut bercabang untuk menyatakan pilihan-pilihan yang ada. Kemudian jelaskan dan beri contoh prinsipal komponen analisis PCA. Prinsipal komponen analisis PCA merupakan salah satu analisis multivariat yang bertujuan untuk melihat atau mengidentifikasi pola data dengan cara mereduksi dimensi atau variabel menjadi dimensi yang lebih kecil dengan tetap mempertahankan informasi yang terdapat dalam data. Sini ada langkah PCA. Yang pertama, dia menginput data dengan M sama dengan jumlah observasi dan N jumlah variabel atau sampel. Di sini input datanya itu M dikali N, berarti jumlah observasi dikalikan dengan jumlah variabel atau sampel. Kemudian masuk ke tahap pre-processing pre-PCA dengan standarisasi data dan covariance atau korelation. Kemudian masuk ke tahap proses PCA dengan FVD dan SVD, baru masuk ke tahap output data hasil transformasi M dikali K, dengan M adalah jumlah observasi dan K jumlah prinsipal komponen. Kemudian jelaskan dan beri contoh cara kerjanya menggunakan data sederhana untuk seleksi fitur. Fitur seleksi ini adalah suatu kegiatan yang umumnya biasa dilakukan secara processing dan bertujuan untuk memilih fitur yang berpengaruh dan mengesampingkan fitur yang tidak berpengaruh dalam suatu kegiatan pemodelan atau penganalisan data. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.